Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh siswa dan siswi kelas 10. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 1 yaitu materi akad. Sebelum kita bersambung ke materi akad, kita akan membahas sedikit tentang pengertian fikih. Apa itu fikih? Untuk apa kita mempelajari fikih? Di sini Bapak sudah mengumpulkan beberapa definisi fikih menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Imam Abu Hanifah. Beliau mendefinisikan fikih yaitu pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Menurut Imam Al-Jurjani, fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan dapat diperoleh melalui dalil-dalil rinci. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, fikih adalah pengetahuan mengenai hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf yaitu adalah orang yang dipertanggungjawabi atau orang yang yang mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sesuai dengan aturan syariat. Contoh, misalnya sholat. Sholat itu wajib hukumnya bagi orang muslim. Nah, berarti orang yang tidak beragama Islam tidak wajib sholat. Yang artinya orang muslim itu adalah mukallaf. Karena dia dijatuhi hukum, dijatuhi aturan untuk melaksanakan syariat. Sedangkan orang non-muslim, dia tidak dijatuhi hukum atau aturan syariat. Yang artinya orang non-muslim bukan mukallaf. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Jadi bisa kita simpulkan definisi fikih. Fikih ini berarti kita simpulkan sebagai aturan atau hukum-hukum. Suatu cabang ilmu berupa aturan atau hukum-hukum yang bersifat amal atau perbuatan. Dari mana hukumnya? Dari dalil-dalil. Dalil-dalilnya diambil dari apa? Dari Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Itu gambaran tentang fikih. Untuk apa kita belajar fikih? Untuk apa fikih ini? Berarti fikih ini dapat kita simpulkan jika itu sebuah aturan berarti untuk mengatur. Kenapa harus diatur? Karena sifat manusia itu pada dasarnya bebas, maka diperlukan sebuah aturan agar manusia hidupnya lebih terkontrol. Baik, kita masuk ke materi akad. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian akad. Akad itu apa? Secara bahasa, akad itu berarti suatu ikatan atau janji. Namun secara istilah, akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, bisa dua orang atau lebih dari dua orang yang dilakukan dengan sigot. Apa itu sigot? Ijab kabul. Bisa juga kita artikan serah terima. Ijab kabul harus sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syarak, sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum. Sehingga menimbulkan akibat dari hukum tersebut. Oke, jika ada pertanyaan,
tolong disimpan dulu. Kita lanjut ke rukun akad. Rukun akad itu ada 3. Yang pertama, akidain atau al-akidain. Apa itu akidain? Akidain ini adalah pihak-pihak atau orang-orang yang akan melaksanakan akad. Akidain itu adalah orang-orang yang akan melaksanakan, yaitu orang-orang yang memahami hukum. Kenapa? Karena kalau dia mau melaksanakan berarti dia tahu tata cara hukum akad. Ini yang disebut akidain. Yang kedua adalah ma'qud alaih. Apa itu ma'qud alaih? Barangnya atau bendanya atau objeknya. Objek yang akan ditransaksikan. Objek yang akan diserah terimakan. Bisa berupa benda yang terlihat atau berwujud, bisa juga berdasarkan benda yang tidak berwujud. Benda berwujud banyak, contoh buku, bisa juga pulpen, bisa seperti kita beli kambing, beli sapi, itu benda-benda yang berwujud. Ada juga benda yang tidak berwujud. Contoh saat ini benda yang tidak berwujud itu jual beli pulsa. Tidak terlihat bendanya, cuma ada nominalnya. Jual beli kuota. Lanjut, ada juga rukun akad yang ketiga adalah sigat. Apa itu sigat? Sigat adalah ijab dan kabul. Serah dan terima. Siapa yang ijab, siapa yang kabul. Yang ijab jika dalam rukun akad jual beli, maka yang ijab adalah penjual dan yang kabul adalah pembeli. Contoh ijab kabul. Misalnya ada 2 orang yang akan melaksanakan transaksi. Kita anggap namanya adalah Muhammad dan Fatimah. Muhammad ingin membeli pulpen seharga Rp2.000. Fatimah berperan sebagai penjual pulpen. Maka di sini kita lihat akidainnya siapa? Akidainnya yaitu Muhammad dan Fatimah, pihak-pihaknya. Pihak pembeli Muhammad, pihak penjual Fatimah. Maqbud alaihnya, objeknya adalah pulpen. Nah, lalu supaya transaksinya sesuai dengan aturan syara atau syariat Islam, maka diperlukan rukun ketiga, yaitu sigat, ijab dan kabul. Setelah sama-sama sudah mengetahui dengan jelas dan terang bahwa pulpen ini adalah barang yang disetujui untuk dijadikan objek transaksi, berfungsi dengan baik, bermanfaat dengan bagus, dan sudah sama-sama deal, sama-sama menyetujui harganya, yaitu satu pulpen dihargai 2.000, maka dilaksanakan ijab kabul. Si penjual mengucapkan ijab, yaitu Fatimah mengucapkan ijab, saya jual pulpen ini kepada kamu seharga Rp2.000. Maka dijawab oleh Muhammad, saya terima untuk membeli pulpen ini seharga Rp2.000. Itu maka sudah terpenuhi rukun akad. Kita lanjut. Syaratnya apa saja? Syarat akad. Syarat kegiatan akad jual beli. Yang pertama yaitu syaratnya diakidain. Akidain tadi apa? Akidain itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan akad. Yang pertama syaratnya adalah berakal. Artinya orang gila tidak memenuhi syarat sebagai akidain.
Yang kedua, baligh atau tamyiz, yaitu sudah sesuai usianya, sesuai usia baligh. Maka anak-anak yang masih belum balik tidak masuk ke dalam kategori syarat akad akidain. Kemudian syarat akidain yang terakhir tidak dipaksa, yang artinya semua kegiatan akad yang dilakukan oleh akidain, si akidainnya tidak merasa terpaksa, melainkan ridho. Maka salah satu syarat akidain adalah antaradin minkum. Si pihak penjual ridho dan pihak pembeli ridho. Antaradin minkum. Sama-sama ridho. Kemudian syarat yang ma'qud alaih, syarat objeknya, syarat bendanya. Yang pertama adalah objek yang akan ditransaksikan itu halal. Sebaliknya berarti barang yang haram tidak boleh dijadikan ma'qud alaih, tidak boleh dijadikan objek transaksi akad. Contoh yang haram apa? Minuman keras haram, bangkai haram, dan lain-lain dan lain-lain. Yang kedua, syarat ma'qud alaih, syarat objeknya adalah bendanya jelas. Kita tahu seperti tadi, si Muhammad ingin membeli pulpen, bendanya jelas, pulpennya berfungsi, bermanfaat dengan baik. Jelas pokoknya, terlihat. Makanya ada sering diucapkan pada ceramah-ceramah terdahulu, tidak boleh menjual kucing dalam karung. Bagaikan menjual kucing dalam karung. Kita tidak jelas, kita tidak bisa melihat bendanya seperti apa, atau menjual buah yang masih di atas pohon. Tidak tahu kita buahnya apakah benar-benar masak, apakah benar-benar bagus buahnya, atau ternyata bepira dalam bahasa Banjar. Maka barangnya, bendanya harus jelas. Yang ketiga, bermanfaat. Dapat digunakan dengan semestinya, sesuai dengan fungsinya. Misalnya kita beli HP, HP-nya bermanfaat. Maka jika tidak ada manfaatnya, benda yang tidak ada manfaatnya, maka tidak masuk ke dalam syarat akad, tidak memenuhi syarat akad. Kemudian yang keempat, dapat diserah terimakan. Bendanya harus bisa diserah terimakan. Apa yang tidak bisa diserah terimakan? Misalnya, benda yang ingin kita serah terimakan, itu misalnya contoh sepeda motor. Sepeda motornya digadaikan di tempat orang lain, sehingga ketika kita menerima nantinya akan bermasalah. Maka itu benda yang tidak bisa diserah terimakan. Artinya tidak bisa diserahkan sama sekali. Contoh lagi yang tidak bisa diserah terimakan apa? Benda yang belum diketahui tempatnya. Misalnya si A itu beternak ayam, si B ingin membeli ayam, tapi ayamnya masih di dalam hutan. Artinya bendanya tidak bisa dibawa atau tidak bisa diserahkan untuk diserah terimakan pada saat akad. Maka itu juga tidak memenuhi syarat ma'qud alaih. Syarat yang terakhir yaitu syarat sigat. Syarat sigat yaitu syarat ijab kabul. Yang pertama syaratnya adalah jelas maknanya. Ijab dan kabulnya tidak berbelit-belit, yang artinya jelas maknanya seperti yang diucapkan Muhammad dan Fatimah tadi. Fatimah sebagai penjual, saya jual. Bendanya apa? Pulpen. Harganya berapa? 2.000. Kemudian langsung diucapkan lagi oleh Muhammad, saya terima untuk membeli. Bendanya apa? Pulpen, harganya 2.000. Jelas maknanya, tidak boleh berbelit-belit, kalimatnya jangan berbelit-belit. Yang kedua, sesuai antara ijab dan kabul. Artinya diijab
menyerahkan, dikabul, menerima, harus sesuai. Bendanya juga harus sesuai. Yang diijabnya sesuai, bendanya adalah pulpen, dikabulnya juga bendanya adalah pulpen. Artinya harus sesuai antara ijab dan kabul. Kemudian syarat yang ketiga yaitu dilakukan dalam satu tempat atau bisa juga dilakukan pada tempat yang sama-sama diketahui oleh keduanya. Jadi syarat akad, syarat sigat itu tidak bisa dilakukan di tempat yang kita tidak tahu orangnya di mana. Tidak jelas tempatnya di mana. Apakah yang menjual benar-benar ada di situ atau yang membeli benar-benar ada di situ? Tidak jelas. Kenapa? Karena ijab dan kabul ini harus sesuai, harus bersambung. Maka harus sama-sama mengetahui. Misalnya, walaupun jaraknya berjauhan, kita bisa melakukan sigat ijab kabul melalui handphone, saling menelpon atau saling WA, menchat. Yang penting jelas maknanya tadi sesuai aturannya bersambung antara ijab dan kabul. Kemudian yang terakhir syarat sigat adalah tidak digantungkan pada syarat yang tidak jelas. Nah, ini biasanya terjadi seperti ijab kabul orang-orang yang bisnis besar biasanya. Bisnis yang kenal biasanya membeli dengan syarat ini. Menjual dengan syarat ini. Tapi tetap syarat-syaratnya harus tetap jelas. Tidak boleh syarat yang ambigu. Sesuai dengan ketentuan syarat, berdasarkan ketentuan syarak atau aturan syariat, akad sahih atau sah akad itu dihitung sahih atau sah jika terpenuhi unsur dan syarat yang ditentukan oleh syarak atau syariat. Seperti yang sudah Bapak contohkan tadi adalah akad yang sahih atau sah. Nah, ada juga akad yang tidak sahih. Bagaimana akad yang tidak sahih atau tidak sah? Yaitu tidak memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan syariat. Misalnya, salah satu di antara akidain, salah satu di antara pihak penjual dan pembeli itu ada yang misalnya umurnya belum balik, maka syarat tidak terpenuhi. Atau rukun, bendanya tidak jelas di mana, maka tidak memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan syariat. Ini yang terakhir, mari kita berlatih dulu. Baca bismillah sebelum mengerjakan. Silahkan dikerjakan dua soal yang Bapak tuliskan ini. Yang pertama, mengapa objek akad itu harus halal? Alasannya apa? Menurut kalian saja. Cukup ditulis di kertas, kemudian dipoto dan dikirimkan di grup kelas kita, grup kelas fikih. Kemudian soal yang kedua, berikan contoh akad dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berupa cerita, ceritakan bagaimana, kemudian harus terpenuhi rukun-rukunnya, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Contoh kegiatan akad yang sah, bukan akad yang tidak sah. Berikan contoh akad yang sah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.